Bab 9. Kuku boxer yang terbelah butuh waktu lama untuk sembuh. Mereka sudah mulai membangun kembali kincir angin sehari setelah pesta kemenangan berakhir. Boxer bahkan tidak mau cuti sehari pun dan membuat poin kehormatan agar jangan kelihatan bahwa ia kesakitan. Malamnya, diam-diam ia mengakui pada Clover bahwa kukunya amat sangat merepotkan. Clover merawat kaki boxer dengan tapal daun-daunan yang ia buat dengan cara mengunyahnya. Ia dan Benjamin mendorong boxer untuk jangan bekerja terlalu keras. Paru-paru seekor kuda tidak bertahan selamanya, kata Clover padanya. Namun boxer tidak mau mendengarkan. Katanya ia hanya tinggal punya satu ambisi nyata untuk melihat kincir angin itu berjalan dengan baik sebelum ia mencapai usia pensiun. Pada mulanya, ketika undang-undang peternakan binatang itu kali pertama disusun, umur pensiun sudah ditetapkan 12 tahun untuk kuda dan babi, 14 tahun untuk sapi, 9 tahun untuk anjing, 7 tahun untuk kambing, dan 5 tahun untuk ayam dan itik. Kebebasan untuk pensiun di usia tua sudah disepakati. Sampai sekarang belum ada hewan yang benar-benar mendapat pensiun waktu pensiun, tetapi akhir-akhir ini masalah itu semakin banyak dibicarakan. Karena sekarang hutan kecil di luar kebun buah sudah disisihkan untuk ditanami jelai, terdengar rumor bahwa satu sudut dari padang rumput yang luas itu akan dipagari dan diubah menjadi padang penggembalaan untuk hewan yang sudah pensiun. Untuk seekor kuda, katanya, pensiunnya akan berupa 5 pon jagung per hari dan pada musim panas 15 pon jerami dengan sebuah wortel atau kemungkinan sebutir apel pada hari raya. Ulang tahun kedua, belas boxer jatuh pada akhir musim panas tahun berikutnya. Sementara itu hidup terasa berat. Musim dingin sedingin musim dingin tahun lalu dan makanan lebih sedikit. Sekali lagi ransum dikurangi kecuali untuk babi dan anjing. Pemerataan ransum yang terlalu kaku, Squealer menjelaskan, akan bertolak belakang dengan prinsip binatangisme. Bagaimanapun, ia tidak mendapat kesulitan untuk membuktikan pada binatang lain bahwa sebenarnya mereka tidak kekurangan pangan, bagaimanapun kelihatannya. Untuk sementara waktu, sudah tentu kiranya ransum perlu disesuaikan. Squealer selalu bicara tentang itu sebagai penyesuaian, tidak pernah sebagai pengurangan, tetapi dibandingkan masa Pak Jones, perubahannya besar sekali. Sambil membacakan angka-angka itu dengan suara yang cepat dan bergetar, secara terperinci, ia membuktikan pada mereka bahwa mereka punya lebih banyak jerami, lebih banyak lobak daripada masa Pak Jones, bahwa jam kerja mereka lebih sedikit, bahwa kualitas air minumnya lebih baik, bahwa umur mereka lebih panjang, bahwa lebih banyak proporsi hewan muda yang bisa bertahan hidup melewati masa kecil, dan mereka punya lebih banyak jerami dalam kandang dan tidak terlalu gatal-gatal karena kutu. Hewan-hewan itu mempercayai setiap kata Squealer. Sejujurnya, Jones dan semua yang ia pertahankan sudah hampir memudar dalam ingatan mereka. Mereka tahu bahwa hidup sekarang ini berat dan kosong, bahwa mereka sering lapar dan kedinginan, dan bahwa mereka biasanya bekerja kalau mereka tidak sedang tidur. Namun diyakini bahwa pada masa lalu keadaannya lebih buruk. Mereka senang karena mempercayai hal itu. Di samping itu, pada masa itu mereka menjadi budak dan sekarang mereka merdeka. Dan itu membuat semuanya berbeda. Dengan pintar, Squealer menunjukkannya. Sekarang ada lebih banyak mulut untuk diberi makan. Pada musim gugur, 4 induk babi semua berbarengan melahirkan bayi, menghasilkan 31 anak babi di antara mereka. Babi-babi muda itu belang-belang. Dan karena Napoleon adalah satu-satunya babi jantan di peternakan itu, sangat mungkin untuk menebak siapa bapaknya. Diumumkan kemudian, ketika bata dan kayu sudah dibeli, sebuah ruang sekolah akan dibangun dalam kebun rumah peternakan itu. Untuk sementara babi-babi muda itu diajar sendiri oleh Napoleon dalam dapur peternakan. Mereka melakukan latihan di kebun dan dicegah untuk bermain dengan hewan-hewan muda lainnya. Sekitar masa itu, dibuat juga satu aturan bahwa kalau seekor babi dan hewan lainnya bertemu di jalan, hewan lain harus menyingkir, dan juga bahwa semua babi, dari derajat apapun, harus punya hak istimewa untuk mengenakan pita hijau di ekor mereka setiap minggu. Tahun itu peternakan tersebut cukup berhasil, tetapi tetap kekurangan uang. Mereka harus membeli bata, pasir, dan kapur untuk ruang sekolah itu dan juga perlu menabung lagi untuk mesin kincir angin. Kemudian, dibutuhkan lampu minyak dan lilin untuk rumah itu,
gula untuk meja Napoleon sendiri. Ia melarang ini untuk babi lainnya, dengan alasan membuat mereka gemuk, dan semua yang perlu diganti, seperti perkakas, paku, tali, batu bara, kawat, amplas, dan biskuit anjing. Setunggul jerami dan sebagian panen kentang sudah dijual, dan kontrak untuk telur naik menjadi 600 seminggu, sehingga tahun itu induk-induk ayam hampir tidak punya cukup telur untuk ditetaskan agar jumlah mereka tetap pada tingkat yang sama. Ransum dikurangi pada Desember, dikurangi lagi pada Februari. Pelita dalam kandang dilarang menyala untuk menghemat minyak. Namun, babi-babi itu tampaknya cukup nyaman, dan nyatanya apapun yang terjadi, berat badan mereka bertambah. Suatu malam pada akhir Februari, ada aroma yang menggugah selera, hangat dan lezat. Aroma yang belum pernah dicium para binatang sebelumnya, terembus di seluruh halaman dari bangunan pabrik bir yang sudah lama tidak dipakai pada masa Pak Jones. Bangunan itu berdiri di luar dapur. Ada yang bilang bahwa itu bau jelai rebus. Binatang-binatang itu mengendus-endus di udara dengan lapar dan membayangkan apakah bubur hangat sedang disiapkan untuk makan malam mereka. Namun tidak ada bubur yang muncul, dan pada minggu berikutnya diumumkan bahwa mulai sekarang dan seterusnya semua jelai akan dicadangkan untuk babi. Ladang di depan kebun buah itu sudah ditabur dengan jelai. Dan segera bocor kabar bahwa setiap babi sekarang akan menerima jatah 1,5 liter bir setiap hari. Setengah galon untuk Napoleon sendiri yang selalu disajikan untuknya dalam mangkuk sup Crown Derby. Akan tetapi, jika mereka harus bekerja keras, itu sebagian karena pada kenyataannya hidup sekarang ini lebih bermartabat daripada sebelumnya. Ada lebih banyak nyanyian, lebih banyak pidato, lebih banyak prosesi. Napoleon sudah memerintahkan bahwa sekali seminggu harus diadakan acara yang disebut demonstrasi spontan. Tujuannya adalah merayakan perjuangan dan kemenangan peternakan binatang. Pada waktu yang ditentukan, binatang-binatang itu akan meninggalkan pekerjaan mereka dan berbaris mengelilingi daerah pusat peternakan dalam formasi militer dengan babi-babi berjalan di depan, kemudian kuda, lalu sapi, diikuti domba, kemudian unggas. Anjing-anjing mengapit prosesi itu, dan di bagian paling depan berbaris ayam jago Napoleon. Di antara mereka, Boxer dan Clover selalu membawa sehelai bendera hijau yang dicap dengan kuku kuda dan tanduk dan tulisan "Hidup Kamerat Napoleon". Setelah itu akan ada deklamasi puisi yang ditulis untuk menghormati Napoleon dan satu pidato oleh Squealer yang mengumumkan peningkatan terbaru dalam produksi bahan makanan dan kadang-kadang terdengar tembakan senapan. Domba adalah pencinta terbesar demonstrasi spontan itu, dan jika siapa saja mengeluh, seperti yang dilakukan beberapa binatang apabila tidak ada babi atau anjing di dekat mereka, bahwa mereka buang-buang waktu dan betapa melelahkan berdiri di tengah udara dingin, domba-domba itu pasti menyuruh mereka diam dengan mengembik kuat yang berbunyi, "Kaki 4 baik, kaki 2 jahat." Akan tetapi, pada umumnya binatang-binatang itu menikmati perayaan itu. Bagaimanapun, mereka merasa terhibur karena diingatkan bahwa mereka benar-benar menjadi majikan bagi diri mereka sendiri dan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan adalah demi keuntungan mereka sendiri. Dengan begitu, bersama dengan lagu-lagu, prosesi, daftar angka Squealer, gelegar tembakan, kokok ayam jago, dan kibaran bendera itu, mereka bisa melupakan perut mereka yang kosong, paling tidak untuk sebagian waktu itu. Pada April, peternakan binatang diproklamasikan sebagai sebuah republik dan menjadi penting untuk memilih seorang presiden. Hanya ada seekor capres, Napoleon, yang dipilih dengan suara bulat. Pada hari yang sama, diungkapkan bahwa telah ditemukan satu dokumen baru yang mengungkapkan detail lebih jauh tentang keterlibatan Snowball dengan Pak Jones. Sekarang terlihat bahwa Snowball tidak seperti yang sudah dibayangkan oleh para binatang sebelumnya, tidak sekadar berusaha kalah dalam perang kandang sapi dengan melakukan satu muslihat, tetapi selama ini juga sudah terang-terangan berperang di pihak Pak Jones. Nyatanya, dialah sebenarnya yang menjadi pemimpin kekuatan manusia dan sudah menyerbu ke dalam pertempuran ini dengan kata-kata "hidup kemanusiaan" dari bibirnya. Luka-luka pada punggung Snowball yang beberapa binatang masih ingat telah melihatnya, disebabkan oleh gigi Napoleon. Pada pertengahan musim panas, Moses si gagak telah muncul kembali di peternakan setelah menghilang selama beberapa tahun.
Ia sama sekali tidak berubah, tetap tidak bekerja, dan bicara dengan tekanan yang selamanya sama tentang gunung permen gula. La akan bertengger di atas sebuah tonggak, mengepakkan sayapnya yang hitam, dan bicara berjam-jam pada siapa saja yang mau mendengarkan. Di atas sana, kamerat, ia akan berkata dengan khidmat sambil menuding ke langit dengan paruhnya yang besar. Di atas sana, persis di sisi lain awan gelap yang bisa kau lihat itu, terletak Gunung Permen Gula, negeri bahagia tempat kami binatang malang bisa istirahat selamanya dari kerja keras kami. La bahkan mengklaim sudah pernah ke sana dalam salah satu penerbangannya yang tinggi dan telah melihat ladang abadi cengkih dan kue biji rami dan gula batu tumbuh di atas pagar. Banyak binatang mempercayainya. Hidup mereka sekarang, pikir mereka, lapar dan lelah. Bukankah tidak adil jika suatu dunia yang lebih baik ada di tempat lain? Suatu hal yang sulit ditetapkan adalah sikap babi-babi itu terhadap Moses. Mereka semua mencemooh bahwa cerita tentang Gunung Permen Gula adalah bohong. Toh mereka membiarkan Moses tetap tinggal di peternakan itu, tidak bekerja, dengan gaji secawan bir sehari. Setelah kuku kakinya sembuh, Boxer bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Memang, semua bintang bekerja bagaikan budak tahun itu. Terlepas dari pekerjaan reguler peternakan binatang dan pembangunan kembali kincir angin, masih ada pembangunan gedung sekolah untuk anak-anak babi yang dimulai pada Maret. Terkadang jam-jam panjang tanpa makanan cukup berat ditahan, tetapi Boxer tidak pernah goyah. Dari perkataan dan tindakannya, tidak ada tanda bahwa kekuatannya berubah. Hanya penampilannya yang sedikit berubah, bulunya tidak mengilap seperti dulu, dan pahanya yang besar itu seakan mengerut. Yang lainnya mengatakan, Boxer akan bertambah berat badannya kalau rumput musim semi tumbuh, tetapi Boxer tidak bertambah gemuk. Kadang-kadang di atas lereng menuju puncak penggalian, ketika ia menguatkan ototnya untuk menahan berat suatu batu besar, kelihatannya tidak ada yang membuatnya berjalan kecuali kemauannya untuk terus maju. Pada saat-saat seperti itu, bibirnya tampak membentuk kata-kata, "Aku akan bekerja lebih keras." Ia sudah tidak punya suara lagi. Sekali lagi Clover dan Benjamin memperingatkannya untuk menjaga kesehatan, tetapi Boxer tidak memperhatikan. Ulang tahunnya yang ke-12 hampir tiba. La tidak peduli apa yang terjadi, asalkan sudah banyak batu menumpuk sebelum ia menjalani masa pensiun. Suatu malam pada musim panas, mendadak ada rumor menyebar di sekitar peternakan bahwa ada yang terjadi dengan Boxer. La keluar sendirian untuk menyeret setumpuk batu ke kincir angin, dan hampir pasti rumor itu benar. Beberapa menit kemudian, 2 ekor merpati bergegas datang bersama kabar, Boxer jatuh, ia berbaring miring dan tidak bisa bangkit. Sekitar separuh binatang di peternakan bergegas keluar ke bukit tempat kincir angin itu berdiri. Boxer terbaring di antara poros-poros gerobak, lehernya terjulur, bahkan tidak mampu mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca, pinggangnya basah oleh keringat. Segaris aliran tipis darah menetes dari mulutnya. Clover berlutut di samping Boxer. "Boxer," tangisnya, "bagaimana keadaanmu?" "Paru-paruku," kata Boxer dengan suara lemah. "Tidak apa-apa. Kukira kalian akan bisa menyelesaikan kincir angin itu tanpa aku. Sudah cukup banyak batu yang terkumpul. Paling-paling aku hanya kuat sebulan lagi. Terus terang saja aku menantikan masa pensiunku. Dan mungkin karena Benjamin juga semakin tua, mereka akan membiarkannya pensiun pada waktu yang sama dan menemaniku. Kita harus segera mencari pertolongan," kata Clover. "Lari siapapun dan beritahu Squealer apa yang terjadi." Semua binatang lain segera lari kembali ke peternakan untuk mengabarkan berita ini pada Squealer. Hanya Clover yang tinggal dan Benjamin yang berbaring di samping Boxer dan tanpa bicara mengusir lalat dengan ekornya yang panjang. Setelah sekitar 1/4 jam kemudian Squealer muncul, penuh simpati dan prihatin. Ia bilang bahwa Kamrat Napoleon sudah memperhatikan dengan kesedihan teramat dalam tentang kemalangan yang menimpa salah seekor pekerja paling loyal di peternakan itu, dan siap mengatur agar Boxer dikirim untuk dirawat di rumah sakit di Willingdon. Para binatang merasa agak cemas mendengar kabar ini, kecuali Molly dan Snowball. Tak ada binatang lain yang pernah meninggalkan peternakan itu, dan mereka tidak suka membayangkan kamrat mereka yang sakit ada di tangan manusia. Bagaimanapun, Squealer dengan santai meyakinkan mereka bahwa dokter hewan di Willingdon bisa merawat kasus Boxer dengan lebih memuaskan daripada yang bisa dilakukan di peternakan itu.
Dan sekitar setengah jam kemudian, waktu Boxer, entah bagaimana sudah merasa lebih baik, dengan susah payah berdiri di atas kakinya dan berhasil pelan-pelan kembali ke kandangnya, di mana Clover dan Benjamin sudah menyiapkan tempat tidur jerami untuknya. Selama 2 hari selanjutnya, Boxer tetap tinggal di dalam kandangnya. Babi-babi sudah mengirimkan sebotol besar obat merah jambu yang mereka temukan dalam lemari obat di kamar mandi, dan Clover memberikannya pada Boxer 2 kali sehari. Setelah makan, malam harinya Clover berbaring dalam kandang Boxer dan mengobrol dengan kuda itu, sementara Benjamin mengusir lalat untuk Boxer. Boxer meminta mereka agar jangan sedih tentang apa yang telah terjadi. Jika bisa sembuh, ia boleh berharap hidup 3 tahun lagi, dan mengharapkan hari-hari damai yang akan ia lalui di sudut peternakan yang luas itu. Saat itu akan menjadi saat pertama Boxer punya waktu luang untuk belajar dan mengembangkan pikirannya. Ia bermaksud, katanya, mengabdikan sisa hidupnya untuk mempelajari sisa 22 huruf alfabet itu. Bagaimanapun, Benjamin dan Clover hanya bisa menemani Boxer setelah jam kerja, dan mobil van itu datang mengambil Boxer pada tengah hari. Hewan-hewan itu sedang bekerja menyiangi lobak di bawah pimpinan seekor babi. Ketika dengan keheranan mereka melihat Benjamin berderap datang dari arah bangunan peternakan sambil meringkik keras. Itu untuk kali pertama mereka melihat Benjamin begitu bersemangat. Benar-benar kali pertama siapa saja pernah melihatnya mencongklang. "Cepat, cepat," teriaknya. "Cepat ke sini, mereka mau membawa Boxer pergi." Tanpa menunggu perintah si babi, hewan-hewan itu meninggalkan pekerjaan mereka dan bergegas lari pulang ke gedung peternakan. Memang benar, di halaman ada sebuah truk besar tertutup, ditarik 2 ekor kuda dengan kedua sisinya bertuliskan huruf-huruf, dan seorang lelaki tampak malu-malu dengan topi bowler bertepi rendah duduk di atas kursi pengemudi. Dan kandang Boxer kosong. Hewan-hewan itu mengerumuni truk tersebut. "Selamat jalan, Boxer," kata mereka bersama-sama. "Selamat jalan." "Tolol, tolol!" teriak Benjamin sambil melompat-lompat di sekeliling mereka dan menginjak-injak tanah dengan kaki-kaki kecilnya. "Tolol, apa kau tidak lihat apa yang tertulis pada sisi mobil itu?" Hewan-hewan itu jadi terdiam dan ada suara "Sst." Muriel mulai mengeja kata-kata itu. Namun Benjamin menepisnya dan di tengah kesunyian mengerikan itu ia membaca, Alfred Simmons, penyembelih kuda dan pembuat lem, Willingdon, pedagang kulit hewan dan makanan tulang, pemasok rumah anjing. Kau tahu apa artinya itu? Mereka akan membawa Boxer ke tempat penyembelihan. Hewan-hewan itu berseru ngeri. Pada saat itu, lelaki di kursi kemudi melecut kuda-kudanya dan truk itu bergerak keluar dari halaman dengan derap manis. Semua hewan mengikuti, sambil menangis keras-keras. Clover mencari jalan untuk maju. Van itu mulai berjalan lebih cepat. Clover berusaha memaksa kakinya yang tegap itu mencongklang dan berhasil meligas dengan pesat. "Boxer!" teriaknya. "Boxer! Boxer! Boxer!" Dan pada saat itu, seakan mendengar ribut-ribut di luar, muka Boxer dengan garis putih menuruni hidungnya muncul di jendela kecil di bagian belakang truk itu. "Boxer!" teriak Clover dengan suara mengerikan. "Boxer, keluar! Cepat keluar! Mereka akan membawamu pada kematian." Semua hewan berteriak-teriak, "Keluar, Boxer, keluar!" Namun, truk itu sudah melaju dan cepat menjauh dari mereka. Tidak pasti apakah Boxer memahami apa yang dikatakan oleh Clover. Tak lama kemudian, mukanya menghilang dari jendela dan terdengar bunyi kaki menyepak-nyepak keras di dalam van itu. Boxer berusaha mencari jalan untuk keluar. Biasanya beberapa tendangan kaki Boxer akan bisa menghancurkan van itu menjadi bilah-bilah kayu. Namun astaga, La sudah kehilangan kekuatannya, dan tak lama kemudian bunyi tendangan kaki itu semakin melemah dan menghilang. Dengan putus asa binatang-binatang itu mulai merayu kedua kuda yang menarik van itu untuk berhenti. "Kamerad, kamerad," teriak mereka. "Jangan bawa saudaramu sendiri pada kematiannya." Namun kedua binatang itu terlalu lugu untuk menyadari apa yang sedang terjadi, malah menegakkan kupingnya dan mempercepat langkah mereka. Muka Boxer tidak muncul lagi di jendela. Sudah terlambat, ada yang menyuruh untuk cepat maju dan menutup gerbang 5 palang itu. Tetapi pada saat lain truk itu melewatinya dan dengan cepat menghilang melewati jalan. Boxer tidak pernah terlihat lagi. 3 hari kemudian diumumkan bahwa Boxer telah meninggal di rumah sakit di Willingdon, meskipun sudah menerima setiap perhatian yang seharusnya diterima seekor kuda.
Squealer datang untuk mengumumkan berita itu pada yang lain. Katanya, ia hadir selama jam-jam terakhir Boxer. Itu pemandangan paling mengharukan yang pernah kulihat, kata Squealer, sambil mengangkat kaki depannya dan menghapus setetes air mata. Aku berada di sebelah tempat tidurnya pada saat-saat terakhirnya. Dan pada akhirnya, hampir terlalu lemah untuk bicara, Boxer berbisik di telingaku bahwa satu-satunya yang membuatnya sedih adalah bahwa ia harus mati sebelum kincir angin itu selesai. Maju terus, kamerad, bisiknya. Maju terus demi pemberontakan. Hidup peternakan binatang! Hidup kamerad Napoleon! Di sini sikap Squealer tiba-tiba berubah. La terdiam sejenak, dan matanya yang kecil melontarkan tatapan curiga ke sana kemari sebelum melanjutkan. La jadi tahu, katanya, bahwa suatu rumor kejam dan tolol sudah beredar pada waktu Boxer dibawa pergi. Ada binatang yang memperhatikan bahwa truk yang membawa Boxer pergi bertuliskan penyembelih kuda dan benar-benar melompat pada simpulan bahwa Boxer mau dikirim ke pedagang binatang mati. Itu hampir mustahil, kata Squealer, bahwa ada binatang yang bisa begitu tolol. Tentu saja teriaknya dengan marah sambil mengibaskan ekornya dan meloncat ke kanan dan ke kiri. Tentu saja mereka tahu pemimpin mereka, kamerad Napoleon, lebih baik daripada itu. Namun masalahnya amat sederhana. Sebelumnya truk tersebut memang milik si pedagang dan dibeli oleh dokter hewan itu dan namanya belum dihapus. Itulah yang sudah menimbulkan kesalahan tadi. Hewan-hewan tersebut amat lega mendengar ini. Dan ketika Squealer melanjutkan penjelasan detail grafis saat-saat terakhir Boxer, perawatan terpuji yang diterimanya, dan obat-obat mahal yang sudah dibayar Napoleon tanpa berpikir itu mahal, keraguan terakhir mereka lenyap dan kesedihan yang mereka rasakan karena kematian kamratnya dilunakkan oleh gagasan bahwa setidaknya ia mati dengan bahagia. Napoleon sendiri muncul dalam rapat minggu pagi berikutnya dan mengucapkan sebuah orasi pendek untuk menghormati Boxer. Kiranya tidak mungkin, katanya, untuk membawa kembali mayat kamerad yang mereka tangisi itu untuk dikuburkan di peternakan, tetapi ia sudah menyuruh dibuatkan sebuah karangan bunga besar di kebun peternakan itu dan mengirimkannya ke kuburan Boxer. Dan beberapa hari lagi babi-babi itu bermaksud menyelenggarakan pesta kenangan untuk menghormati Boxer. Napoleon mengakhiri pidatonya dengan mengingatkan dua pepatah Boxer. Aku akan bekerja lebih keras dan kamerad Napoleon selalu benar. Pepatah, katanya, yang akan dianggap sebagai miliknya sendiri oleh setiap binatang. Pada hari yang ditetapkan untuk pesta itu, sebuah truk grosir datang dari Willingdon dan menyetorkan satu peti kayu besar sekali ke peternakan itu. Malam itu terdengar bunyi nyanyian yang ingar-bingar, diikuti oleh apa yang kedengarannya seperti sebuah perkelahian kasar dan berakhir sekitar pukul 11 dengan suara pecahnya kaca yang luar biasa. Tak seekor binatang pun bergerak di peternakan itu sebelum tengah hari pada hari berikutnya, dan beredar kabar dari suatu tempat atau entah dari mana bahwa babi-babi itu sudah mendapat uang untuk membeli satu kotak whisky lagi.